Oke guys, welcome back again with me, Jeremy Santoso. Dan kali ini kita bakalan bahas beberapa hal. Kemarin kau udah melakukan yang namanya login ya, login, terus ada register, ada yang namanya forgot, ada yang namanya juga reset password. Nah, di sini kita bakalan lihat untuk beberapa hal setelah login. Apa aja sih halaman setelah login? Nah, halaman setelah login ini, nah kita login dulu ya. Halaman setelah login ini adalah, nah ini dia. Jadi rencananya nanti kita bakalan punya sakus, flagrant sakus gitu, sama di kiri sama kenangnya juga agak yang namanya ini profile di sini, sama di bagian sini menu slidernya. Jadi kalau biasa kan kita menu slidernya ngambang di atas, kalau ini enggak, dia menu slidernya ngambang di samping. Kemungkinan besar dia bakal ngambang di samping menu slidernya. Atau mungkin dia bakal misah tiga. Ini balik lagi tergantung nanti desain apa yang bakal kita buat nantinya. Tuh guys. Kayaknya aku bakal bikin ngambang aja kayak ngambang di sini. Jadi kalau diklik dia bisa munculin lagi. Kalau diklik dia ngungkap lagi. Kita lihat di bagian sini. Tuh. Yang ini sama yang ini. Dua ini. Nanti kita bakal bikin nanti. Penerapannya seperti apa sih? Gimana caranya kita bisa bikin untuk yang bagian tengahnya? Nah, sebenarnya kan di dalam database itu kan agak banyak tuh pembagiannya. Nah, di sini kan agak banyak tabel tuh yang kita bisa tahu. Agak tabel following, tabel likes, tabel reply, tabel click tuh. Untuk sekarang kita pakai yang untuk click. Nah, click ini kan tampilan tadi barusan kalau kita sadar dia menganggung apa aja tuh. Dia ada yang namanya clicknya sendiri, terus ada like, ada reply. Nah, ini dia buku sama user. Sekarang kalau kabel yang kita punya bagi adminnya, nah, kabel yang kita punya itu cuma ini doang. Bagian gridnya ya. Cuma bagian ini cuma ID doang. ID, content, image, record add, record by, update by, udah selesai. Jadi mau nggak mau kan kita harus ngambil dulu nih dari kabel lain. Nama username-nya apa nih? Berdasarkan dari si record by-nya. Terus kita juga harus ngambil fotonya juga, profilnya apa, foto profile. Kita juga harus ngambil kayak apa nih? Yang nama foto profile, username, dari si user. Dari namanya ini, record by ini nih. Kita ambil kolom record by. Dari ID user. Tuh. ID user ini. Nih. Ini apa nih? Bukan user. Nah ini. Dari user ini nih. Tuh. Karena mereka berrelasi dari awal. Tuh. Terus kita juga buku apa lagi? Kita buku yang namanya number of reply. Ini kenapa ngul? Karena sebenarnya nggak perlu ini. Kolom ini. Number of reply kita bisa dapat juga dari namanya join. Join dari mana nih? Join berdasarkan si klik ID-nya. Yang ini foreign key, ya foreign key dari primary. Ini primary dari si foreign key-nya punya masing-masing. Ada si reply, terus dia agak klik ID. Terus ini juga ada yang namanya si like. Ada klik ID juga di sini. Tapi dia foreign key-nya manggil primary key yang diklik berarti karena mereka berrelasi. Makanya kita bisa join mereka berdua. Kita joinnya gimana? Ya caranya simple. Cara joinnya adalah gini. Kita hitung jumlah like per klik. Dan jumlah postnya juga ya. Jumlah komennya juga buat ya reply sama like-nya. Komen sama reply sama aja sih. So, sebenarnya reply ku bagikan sih, bukan komentar. Beda lagi. Cuma di sini dia reply ke sama kan komentar di soal ini. Enggak lah ya. Mau gimana lagi. Nah, di sini kita bisa lihat agak ID, username, full name, username, content, image. Terus kita counting, kita hitung. Nah, ini juga kita bisa lihat kita buku yang namanya ngau. Form apa? Aku bacain satu-satu lah ya. Jadi kita seleksi ID,
yang bakal tampil di kolom kabel nih. Seleksinya apa? IG, ya yang IG, pokok profile, full name, username, konten, image itu. Dari mana? Ini apaan sih UU ini? UU. Nah, nanti dulu. Ika bisa lihat ini agak tanggal edge interval. Edge interval kok nggak ada ya? Kan abis image, nah ini dia. Nah ini edge interval. Terus untuk count-nya juga number of like, reply, like attack. Ini perhitungan semua lagi sini. Sisanya cuma ya garis secret doang. Terus dari mana? Garis secret. Yang join kemana aja? Join-nya ke si like sama reply. Berdasarkan apa? ID yang sama dari masing-masing kabel. Terus left join ini juga apa? User sama juga. Pakai apa? Kalau yang sebelumnya kan si like sama reply kan pakainya ID nih. Kalau ini dia makanya created by. Garis secret ke user ID. Nah, jadi ini apa? Jadi ini like ini kita kasih inisialisasi ke L. Kalau reply itu kita kasih inisialisasi R. User itu inisialisasinya U. Itu. Jadi Ika bisa nggak nulis panjang di sininya. Nah, harus nulis lagi. Inisialisasi aja gitu gampang. Tinggal T, U, itu. Nah, terus group by apa? Nah, pokoknya ada di sini, tulis di sini. Tapi cukup nulisnya yang bakalan keluar aja di sini itu. Jadi group by-nya ID di grouping sama yang bagian belakang ini itu. Kurang lebihnya misalnya kalau kita buang si ID-nya, apakah jalan? Nggak jalan, harus agak si ID-nya. Baru jalan malah nggak jalan sekarang. Jalan baru. Karena kayaknya ini harus agak yang nyangkuk tuh ke secretnya. Berdasarkan apa sih ID ini? Nyangkuk dianya. Sisanya baru nih. Kabel lain. User profile, username, user full name. Kenapa ini nggak masuk nih? Yang kayak ini nggak masuk semua. Karena ini punyanya secret. Jadi nggak perlu masukin lagi. Cukup ini aja. Itu. Misalnya aku masukin ini juga deh. Kayak konten apakah hancur? Mengaku konten order by track app. Nah, berarti hancur ya. Nah, guys. Wait. Ya, hancur. Soalnya kenapa? Ini harus dibuang komanya. Jalan. Meskipun pakai konten tetap jalan gitu. Jika buang pun nggak masalah. Asalkan kita udah punya yang kayak bagian sininya, yang ID gitu guys. Ini nggak terlalu perlu. Tapi ada juga yang bilang, oh ya udah, karena kita udah pakai di sini semua, kita harus kasih lagi di sini di bawahnya samain. Itu juga nggak apa-apa ya guys, ya aman. Kecuali perhitungannya kurang nih, kita nggak perlu ini, itu guys. Kita nggak perlu perhitungan ini di bagian bawahnya ngulang, perlu itu. Tinggal order by apa? Karena kita buku nanti parameter di paramnya itu nanti. Gas candy, offsetnya 0, limit 5, itulah kurang lebihnya. Jika limit gitu, jadi nggak kepanjang. Selectnya berdasarkan apa? Ini kan agak beberapa cara ya untuk ambil interval. Yang sekarang dikurangin tanggal dibuat. Atau kita pakai cache bisa. Ini cache nggak perlu, sorry. Ini pakai string di atas ini. Atau kita pakai yang namanya edge nih. Edge, umurnya berapa edge ini. Jadi ini fungsi pengurangan. Waktu sekarang dikurangin waktu dibuat. Atau kita memakainya waktu create tag-nya udah berapa lama, edge-nya berapa. Sejak berapa lama itu. Cuma beda, keluarannya beda nanti. Kalau pakai 0 kan keluarannya agak 1G-nya nih.
Tapi kalau misalkan kita pakai yang namanya Edge, keluarnya cuma ini doang. Kurang enak, kita mesti kalkulasi lagi di JavaScript. Ya, kenapa harus ribet kalau yang gampang gitu. Itu guys jadinya. Jadi aku milih buat pakai ngau. Jadi kalau misalnya kita udah pakai ngau ini, ya kita tinggal split aja. Kita ambil si array bagian 0 sama array index ke 1. Index ke 0 sama index ke 1 yang kita ambil. Udah selesai. Kita split berdasarkan spasi. Itu guys. Nah, ini juga kita wrapping di bagian si backend-nya. Karena enaknya pakai raw query ya gitu. Kita bisa ngeliat dulu asking di backend-nya jalan atau di query-nya jalan kok enggak. Jadi nggak perlu ngulang-ngulang di sini perintahnya. Nah, kalau misalnya nggak jalan, nggak copy paste aja. Udah selesai gitu. Nah, ini tinggal kasih sort by apa, logger by apa, offset apa, limit apa gitu. Pakai query unsafe gitu. Ya, kurang lebihnya gitu. Kenapa pakai query unsafe? Karena kalau misalkan pakai query safe, yang bagian order by-nya nggak jalan. Ya nggak mau nih. Jadi yang mau pakai query unsafe itu guys kurang lebihnya. Hasilnya correct ya udah, ya kita tinggal bisa tampilin. Kalau di front end-nya simple. Di front end-nya bukan front end lagi. Di front end-nya kita tinggal masukin aja. Ini kan kakaknya kakak Gami. Kita udah nggak perlu lagi. Nah, kita menerapkan clean arsitektur kurang lebihnya. Nah, di sini agak discrete. Jadi kan kita ngopen dulu si page-nya home. Kan ngebuka login kan masuknya ke home kan. Di home ini ada yang namanya layout home. Ini buat layout-nya merging macamnya lah ya. Jadi kan nggak perlu aku merging lagi. Karena mirip-mirip lagi semua komponen lah. Kalau kamu masih bagian login sama autentifikasi lainnya kan di tengah posisinya. Jadi kurang lebih mirip, nggak usah diganggu gugat lah. Tinggal di sininya aja. Nah, ini list direct, open ke mana? Open ke sini. Template. Oh enggak, bukan. Ke si organism. List direct kok. Cari list ini. Tentu dia nggak serta-merta langsung di sini. Ya, dia ngirimin si query-nya di apa namanya? Di mapping. Di mapping dia di mapping masuknya ke garis ini kok use query text apa inilah intinya buat si use query-nya ini alert garis account ini buat errornya apa ini create ini buat apa nih create alert wait make. Nah ini dia is pending ini buat loggingnya. Ini buat login, jadi loggingnya nanti dia tampilin secretnya, tapi kakaknya dibikin kayak gini, dibikin kosong itu default. Terus yang default image-nya ini, default image-nya. Itu jadi ntar dia agak image-nya itu, jadi ya keren lah, ada agak slackongnya lah. Kalau di website kata kan pakainya slackong, bukan animasi login beda lagi. Nah, udah di mapping, kita masuk ke sini. Kita descripting lah ya. Isinya descripting, jadi nggak panjangan listnya. Masuk ke grade-nya di bagian akom baru kita masing-masing kita deskripsi ini use grade link grade-nya apa ini tipe kakaknya lah ya ini use grade ini buat ikon-ikonnya aja nah, mereka pakai ini nih yang oper si prop-nya nah ini buat apa ini buat pending false ini buat kita tahu kalau misalkan pendingnya true maka animasinya jalan nih animate pulse-nya jalan dari pending ini. Cocok aja. Nah, ini jalan nih animate pulse-nya. Kalau si pendingnya true, tapi kalau pendingnya false dia nggak jalan. Itu guys. Cuma buat CSS aja sih sebenarnya. Terus juga untuk ini, misalnya kayak kita pakai useCare, ini untuk like-nya. Kalau combo like-nya dipencet dia bisa munculin namanya hati gitu. Ini buat new like apa ini?
Jika bisa nggak pakai numbernya apa, number like-nya. Nih, new like, cek dulu new like. Nah, ya. New like ini kan bisa yang namanya si like-nya nambah 1 gitu. Misalkan dari kakak yang sebelumnya, kan device sekarang kakaknya tambahin 1 itu. Jadinya kalau kayak gitu kayak misalkan 20 jadi 21. Terus ini buat toggle-nya. Kalau mau kita lihat ya kayak gini aja. Di sini. Tuh, tambah 1 dianya. Nambah lagi. Itu guys, lebihnya. Kalau gagal 1 dia nambah 2. Kalau belum hampir dia nambah, itu toggle aja. Simple. Terus lanjut di bagian sini. Front end, sorry. Di bagian front end. Nah, di bagian sini juga beberapa kayak misalkan ini user URL-nya aku pakai namanya base URL, upload user. Ini buat mencapai ke si backend-nya nih. Kalau nggak ada ya pakai ini aja, image profile yang aku simpen di bagian ini. Di bagian public tuh. Ini aku simpen ini yang buat profile kalau dia nggak punya profile nih. Jadi pakai gituan aja. Ini toggle like-nya apa juga. Misalnya udah tinggal masuk-masukin aja. Kayak grade-nya apa. Kok kakangnya gini. Terus ini tinggal aku si tagging-nya aja. Oke, saya. Oh ya, jangan lupa untuk ini ya. Untuk si nah aku nih edge-nya kaki barusan yang waktunya edge interval. Split dulu dia pakai tangga segini, split berdasarkan spasi. Kalau misalkan dia nggak agak, misalkan ngingul, ini operator nulis nih. Kalau misalkan undefined nggak ngul, jadi array kosong. Jika ambil edge 0 yang index ke 0 dari si edge-nya sama index ke 1 dari si edge-nya, kan kita pecah jadi array jk-nya. Itu. Jika masukin indexnya ini, bekas jadi string dia gitu. Jadi bisa compiling. Itu guys. Udah sih kurang paling ini kosong toggle. Number of reply. Misalnya tinggal kita bikin nanti namanya buat nambahin si postnya pakai namanya inilah WebSocket tuh. Aku masih mau belajar lagi untuk WebSocket itu apaan. Itu guys. Thank you Kang Hongkong dan sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye bye. For me, saya kejebak di sini. Apa? Ya gitu aja sih.